Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading yang terkenal sakti mandraguna. Sayangnya, kekuatan luar biasa yang dimilikinya justru digunakan untuk berbuat kejahatan, seperti merampok dan mencuri. Dia mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi binatang, pohon, batu, atau air, yang membuatnya sulit ditangkap. Suatu hari, Rangga Gading mencuri 5 ekor kerbau milik warga. Tindakannya dilakukan pada siang hari untuk menunjukkan kesaktiannya kepada orang-orang. Saat warga menyadari bahwa kerbau mereka hilang, mereka beramai-ramai berusaha mencari dan menangkap pelakunya. Namun, Rangga Gading tidak takut. Dia bahkan memiliki ide licik untuk mengelabui warga dengan mengubah arah jejak kaki kerbau. Akibatnya, warga yang mengikuti jejak justru semakin jauh dari lokasi kerbau yang sebenarnya. Mereka mulai merasa tertipu dan menyadari bahwa ini adalah ulah Rangga Gading. Keesokan harinya, warga menduga Rangga Gading akan membawa kerbau curian itu ke pasar untuk dijual. Mereka berencana menghadangnya di sana. Dugaan warga benar, karena Rangga Gading memang membawa kerbau-kerbau tersebut ke pasar. Sebelum pergi, dia mengubah penampilan kerbau dengan mengubah warna kulit dan arah tanduknya agar warga tidak mengenalinya. Saat di pasar, warga menghentikan Rangga Gading dan menuduhnya sebagai pencuri. Namun, dengan licik, dia berdalih bahwa kerbau itu adalah miliknya sendiri. Warga yang mencoba mengidentifikasi kerbau malah kebingungan, karena penampilan kerbau-kerbau itu berbeda. Karena tak ada bukti kuat, warga akhirnya membiarkannya pergi. Pada suatu hari, terdengar kabar tentang tanah keramat di desa Karangmunggal yang konon mengandung emas. Kabar ini menarik perhatian Rangga Gading, yang kemudian pergi ke sana dengan bantuan pelepah kelapa yang dibuatnya terbang. Sesampainya di sana, Rangga Gading berubah menjadi kucing agar bisa menyelinap masuk tanpa dicurigai penjaga. Ketika suasana dirasa aman, Rangga Gading kembali ke wujud manusia dan mulai menggali tanah untuk mengumpulkan emas. Setelah karung penuh, dia pun terbang meninggalkan desa Karangmunggal menggunakan pelepah kelapa. Di perjalanan pulang, dia berhenti untuk beristirahat dan mengambil segenggam emas yang kemudian ditaburkannya di tanah itu agar menjadi keramat. Tempat tersebut kini dikenal sebagai Salawu, yang berasal dari kata sarawu atau segenggam. Rangga Gading melanjutkan perjalanan dan kembali berhenti untuk beristirahat di tempat yang kini dikenal sebagai Kampung Karanggantungan. Nama itu berasal dari kebiasaan menggantung karung di pohon. Di perjalanan berikutnya, Rangga Gading merasa gerah dan mencari mata air untuk menyegarkan diri. Dia akhirnya menemukan mata air dan mandi di sana. Saat sedang mandi, seorang kakek berjubah putih tiba-tiba muncul di hadapannya. Kakek tersebut menegur Rangga Gading tentang perbuatannya yang tercela. Rangga Gading dengan sombongnya menantang kakek itu dan mengancamnya. Namun, kakek tersebut ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi dan membuat Rangga Gading lemas tak berdaya. Dalam keadaan lemah, Rangga Gading akhirnya memohon ampun dan berjanji akan berubah. Sang kakek menerima permohonannya dan menghentikan mantranya. Rangga Gading kemudian dibawa ke padepokan sang kakek untuk belajar bagaimana menggunakan ilmunya dengan bijak. Di padepokan tersebut, Rangga Gading belajar dengan tekun. Ia mengubah dirinya menjadi pribadi yang rendah hati dan suka menolong. Sifat jahatnya perlahan menghilang, dan dia mulai dikenal sebagai orang baik. Sang kakek senang melihat perubahan tersebut dan mempercayakan padepokan itu kepada Rangga Gading ketika kakek merasa usianya sudah lanjut saat sang kakek wafat. Rangga Gading meneruskan padepokan tersebut dan mengajarkan ilmu yang baik kepada murid-muridnya. Padepokan itu semakin terkenal, dan nama Rangga Gading pun semakin dikenal sebagai orang sakti yang bijak. Namun, suatu hari bencana datang. Sebuah gempa bumi besar menyebabkan padepokan tertimbun longsor. Longsor tersebut terjadi ketika murid-murid padepokan sedang tidur atau tilen. Konon, mereka berubah menjadi kodok. Tempat itu menjadi angker dan dikenal sebagai Bangkong Rarang, yang berasal dari kata bangkong atau katak dan rarang, yang artinya tanah dari karang. Saat bulan Ramadan, warga sekitar
sering mendengar suara beduk dari tempat itu. Saat waktu sahur, mereka percaya bahwa suara tersebut berasal dari padepokan Rangga Gading yang masih tersisa dalam bentuk gaib. Kini, tempat itu menjadi sebuah legenda di Jawa Barat yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Singkat Cerita Tentang.